Kita lanjutkan kajian kitab Al-Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib sama guru kita Ustadz Haji Sahal Zikri. Kepada beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillah, ana aqra'u wa antum mustami'un fa innal huda hudallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Hadis Mukhtasar Targhib wa Tarhib halaman 99 juz pertama hadis ke-376. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucap, yang membaca, hina yusbihu, ketika datang waktu pagi, wa hina yumsi, ketika datang waktu sore, terhadap subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, niscaya tidak akan datang satu orang pun pada hari kiamat, bi afdhala mimma jaa bihi, dengan yang lebih afdal dengan apa yang dia datang daripadanya, kecuali seseorang qala, yang berkata atau yang membaca, mislama qala, seperti apa yang dibaca, seperti apa yang diucapkan, au zada alaihi, atau menambah terhadap apa yang diucapkan. An Abi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang berucap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya kerajaan, walahul mulku walahul hamdu, dan baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang atas segala sesuatu maha mampu, fi yaumin, dalam setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali, kanat lahu adlu ashri riqabin, maka dia seperti memerdekakan 10 hamba sahaya, wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, dan dituliskan baginya 100 kebaikan, wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin, dan dihapus baginya 100 kejelekan, wa kanat lahu hirzan minasyaiton, wa kanat, dan ada baginya adalah jagaan atau penjagaan minasyaiton, dari syaitan, yaumahu, pada harinya, jalika, hatta, sampai yumsiya, masuk waktu sore, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi, tidak ada seseorang yang datang yang lebih afdal daripadanya, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, amila, yang melakukan aksara, yang lebih banyak, minhu, daripadanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Aban bin Usman radhiyallahu anhu, dari Aban bin Usman radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu, aku telah mendengar, Utsman bin Affan, terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yaqulu, yang mengucapkan, fis sabahi, di waktu pagi, kulla yaumin, di setiap hari, wa masain, dan setiap sore, kulla wa masain, dan setiap sore, kulla lailatin, setiap malam, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, salasa marrat,
Barang siapa yang membaca Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang tidak menjadikan madarat bersama namanya, syai'un sesuatu apapun, fil ardi yang ada di bumi, wala fis samai dan apapun yang ada di langit, wa huwa dan dialah Allah as-sami'u yang maha mendengar, al-alimu yang maha alim, maha mengetahui. 3 kali fayadurruhu syai'un, maka membuat madarat kepadanya sesuatu apapun, jadi tidak akan membuat madarat kepadanya. Wa kana aban qad asabahu tarafu falij, dan adapun si Aban tabi'in yang bernama Aban ini terkena penyakit lumpuh sebelah. Faja'ala ar-rajulu yanzuru ilahi, maka seseorang laki-laki melihat kepadanya. Faqala Aban, maka si Aban berkata, ma tanzur, apa yang kau lihat? Amma innal hadisa kama haddastuka, adapun hadis ini seperti apa yang aku bicarakan. Walakinni lam akulhu, tetapi aku belum mengucapkannya. Yauma idzin, pada hari itu, liyumdiyallahu qadrahu, agar Allah memberi tanda terhadap takdirnya. An Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, man qala idza asbaha wa idza amsa, barang siapa yang mengucap di mana datang waktu pagi dan waktu sore, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, terhadap kalimat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, kecukupan Allah, cukup bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak Tuhan selain Dia, alaihi dan kepadanya, tawakkaltu aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah adalah Tuhan arasy yang begitu agung. Sab'a marratin 7 kali, kafahullah, maka Allah akan mencukupinya, ma terhadap perkara ahammahu yang dia inginkan, shadiqan kana au kadziban, baik dia membenarkan terhadap hadis ini, au kadziban atau dia mendustakan terhadap hadis ini. Rawahu Abu Daud. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis kita baca karena memang ini banyak yang sama hadisnya. Jadi sengaja biar agar cepat karena memang ada kepercisan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ta'lim bersama di masjid, di tempat yang mudah-mudahan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raudhah min riyadil jannah, dan para penghuninya, baik para pendahulunya dan yang ada di sini semuanya sampai kelak penerus-penerusnya Allah jadikan min ahlil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judulnya, ini adalah ada ayat-ayat atau zikiran-zikiran yang dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, ini zikiran-zikiran atau ayat-ayat yang mana ini adalah langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa di sini. Ada di sini yang menjanjikan kemuliaan di hari kiamat. Ada juga di sini yang menjanjikan seperti pahala memerdekakan 100 atau 10 hamba sahaya. Ada juga di sini dijanjikan kutibalahu mi'atu hasanatin, dijanjikan 100 kebaikan dan dihapus 100 kejelekan, dan dia akan dijaga daripada syaitan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini iklannya ini bukan iklan seperti iklan-iklan yang sebiasanya kita lihat di televisi. Kadang-kadang ada iklan pemutihan, pemutih gigi, 1 kali gosok langsung bersih. Tapi ketika kita gunakan enggak langsung bersih. Ada jerawat ya, katanya bisa menghilangkan jerawat. Ketika kita gunakan
ternyata jerawatnya masih ada. Nah, itu iklan-iklan biasa. Tapi ini yang mengiklankannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita wajib harus mempercayai terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang ada seseorang yang mendapatkan kiriman WA, kiriman SMS, kiriman inbox dan lain-lainnya dari seorang istrinya atau dari seorang kekasihnya atau apanya. Itu dia akan berbeda melihatnya. Antara kalau musuhnya yang ngirim, kekasihnya yang ngirim, dari matanya juga akan berbeda. Dia akan percaya. Kenapa? Dia kok percaya sama HP aja percaya. Oh, ini WA dari istri. Ini WA, ini messenger dari istri. Ini telepon dari istri. Dia percaya. Tapi kenapa ketika ada hadis-hadis Nabi dia tidak mempercayainya? Padahal maaf, secara jalur ini, Masya Allah, tabarakallah, siapa itu Imam Bukhari? Siapa itu Imam Muslim? Bagaimana syarat-syarat hadis itu sampai kepada kita? Yang mana ditentukan dengan syarat-syarat yang tertentu. Bahkan Imam Bukhari sendiri ketika beliau ini ingin meriwayatkan satu hadis daripada seseorang, 1 bulan perjalanan beliau untuk mengambil satu hadis. Sampai ingin ngambil satu hadis ini, mau meriwayatkan satu hadis itu sampai 1 bulan perjalanan. Subhanallah, apa yang terjadi? Ketika beliau sampai situ, ini si perawi hadis ini, kalau kata orang Sunda, ker ngabibita embe, lagi ngebohongin kambing pakai sorban warna hijau, biar disangka rumput, biar kambing ini datang sama dia. Subhanallah, ini Imam Bukhari nggak jadi ngeriwayatin hadis. Karena apa? Karena orang tersebut udah nipu kambing. Nipu kambing itu. Masya Allah, tabarak. Apalagi kalau ngeriwayatin hadis dari yang nipu rakyat gitu dan macam-macam. Waliyadzubillah, udah repot udah. Ya kira-kira lah kalau di kita mah kebanyakan lah gitu ya. Jangankan para pejabatnya lah, caleg-calegnya. Kalau saya jadi begini, itu udah nggak bakal bisa gitu. Udah nggak bakal bisa jadi perawi hadis itu. Kita aja nih, suka ada bohongnya kan, suka ada ngebohongnya gitu. Ya bentar, OTW, itu udah nggak bisa itu ngeriwayatin hadis. Karena syarat hadis itu kan, syarat hadis sahih itu awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dobitun an mislihi mu'tamadun fi dobtihi wa naqlihi. Itu harus terpenuhi, sanadnya harus bersambung. Lam yushad, tidak terjadi syad, tidak ada ilahnya, dan perawinya harus dobit. Kalau kecerdasan itu bukan main-main kecerdasannya. Kecerdasannya udah ya patokan orang-orang zaman dahulu sudah kecerdasannya. Seperti mana Imam Syafi'i, kalau beliau mau buka, contoh kalau kata saya nih, buka coba Syafi'i halaman, Imam Syafi'i halaman 100. Nah kebuka dulu sama beliau halaman 97, 98, 99 baru 100. Itu bukan yang kebuka, bukan yang dibaca, yang sempat kebuka tadi itu sudah hafal beliau. Bingung kita, memang bingung. Kenapa? Itu matanya udah kayak kamera, cepret, kefoto. Kalau kita makan, yang dibaca, yang kelihatan, lupa lagi. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita baru dengar, nyampe tangga, udah lupa lagi. Ini dobit. Makanya hadis-hadis yang ada di sini, ini benar adanya. Dan di sini dikatakan, coba, indah sekali ini agama. Agama Islam ini indah. Allah itu begitu baik.
Rasulullah enggak pelit. Rasul ayo bagi-bagi kata Rasul. Enggak saya saja. Apa di sini? Bacaannya mudah. Bacaannya gampang. Mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? Mi'ata marrah. Sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Banyak amat ya 100. Tapi ini ada kisah lucu. Ada orang, saya mah kebanyakan katanya. Kalau gitu, terus kamu gimana? Ya kan di hadisnya juga gitu. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Jadi dia membacanya bukan 100 kali, tapi mi'ata marrahnya dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Tapi karena ikhlas bisa aja kayak gitu. Ada sebuah kisah, ada seseorang daripada murid daripada kakek saya, berarti abahnya Abi, ya, Mama Ki Haji Ukon Bulkoini. Itu ada seorang, wah kalau taklim ngaco, kalau ini ngaco segala macam. Akhirnya kata Mama Ukon ini, kamu kesini, udah kamu sulit jadi kiai, otaknya udah kacau pokoknya. Tapi kalau ada yang minta doa sama kamu, kamu kasih ya, siap. Terus gimana mak ngedoainnya? Baca kulhu 1000 kali. Udah, dia nggak nambahin, nggak nanya. Pokoknya ada orang datang ke dia, ada sakit ya, kulhu 1000 kali. Tapi karena yakin sembuh. Ya dari gurunya gitu, kulhu 1000 kali. Tapi karena inilah biasalah orang-orang kayak kita ya, yang lagi pengen instan gitu. Agak males juga nih baca sampai 100 kali. Ya udah, mentok-mentok, ngantuk udah, mata udah sepet, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Jadi sudah. Tapi usahakan enggak gitu ya kalau santri, kalau yang benar-benar kau pengen nih padilah yang ada di sini ingin didapatkan, ayo baca 100 kali. Mana nih janjinya? Mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak dan ditulis baginya 100 kebaikan. Ini bukan perkara yang kecil, 100 kebaikan dan dihapus daripadanya 100 kejelekan dan dia akan dijauhkan dari syaitan. Ingat, dijauhkan dari syaitan yang sedang malas beribadah karena banyak gangguan dari syaitan, yang malas sholat berjamaah karena diganggu oleh syaitan, yang malas ini dan itu karena banyak gangguan dari syaitan. Baca ini, yakini ini dari Nabi, kana hirzan lisyaitan, maka ini akan menjadi penghalang untuk syaitan. Nah itu ada. Dan nanti ketika kita datang di hari kiamat, tidak ada orang yang lebih afdol daripada seseorang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Tidak ada yang lebih afdol dari orang yang baca itu, enggak ada. Kecuali orang yang sama baca kayak gitu. Atau dia 1000 bacanya. Wah, itu pasti lebih afdol. Seperti itu. Makanya gimana? Ya kita baca insyaallah sebanyak-banyaknya. Untuk latihan, ya udah nggak apa-apa untuk latihan. Tapi dihitung-hitung kita ada ya setiap hari ya. Ba'da sholat minimal 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Berarti minimal sehari 50. Tinggal cari waktu lagi buat nambahin 50 lah lagi. Tinggal cari waktu. Ayo. Insyaallah. Nah, selanjutnya nih. Ada hadis kata sahabat, kata tabi'in ini, Aban namanya, Aban bin Usman. Beliau berkata, tidak ada seorang hamba
yang membaca ini di waktu subuh dan di waktu sore. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sebanyak berapa? 3 kali. Tidak ada seorang hamba yang membaca ini sebanyak 3 kali kemudian kepadanya bermadorot sesuatu apapun. Jadi kalau udah baca ini 3 kali, tidak akan bermadorot apapun. Sudah, nggak ada. Corona nih, mental. Yakin, jangan nggak yakin. Ini Nabi udah pakai syai'un, apapun, sesuatu apapun, mau corona, mau apa saja, baca ini, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Pagi 3 kali, sore 3 kali. Balik lagi. Saya baca tapi ini ngapa ya? Kok kena aja? Yakin yang kurang. Seperti itu. Di sini sampai nanti ada tafsilan beberapa banyak. Ada tafsilan beberapa banyak di sini. Sahabat Aban ini apa? Orang dia yang ngeriwayatin hadis, tapi kenapa ini sahabat Aban terkena penyakit lumpuh sebelah, stroke sebelah. Ada yang lain lihat kepada Aban nih, kepada Syekh Aban ini melihat, kamu ngeriwayatin hadis ini, tapi kok kamu lumpuh sebelah? Kenapa? Kata kamu tidak akan bermadorot sesuatu apapun. Apa jawab sahabat Aban? Iya, saya tahu hadis ini ketika saya udah kena penyakit ini. Ada lagi yang mengatakan dalam tafsilan yang lain, dalam syarah yang lain, kata sahabat Aban, iya, aku sengaja memang tidak membaca ini agar supaya bukti atau tidak. Kalau seandainya aku tidak baca, aku akan terkena lumpuh. Aku akan terkena sesuatu. Sampai dites. Ditesnya cuman dia nggak baca. Pengen tahu. Tapi ini asobahu torofu. Dia itu pernah. Ya, di sini pakai fi'lun madi, pakai fi'il madi. Pernah terkena stroke sebelah, pernah terkena lumpuh sebelah. Kata sahabat Aban, iya, dulu mah aku belum ngamalin, belum baca. Sekarang mah udah baca, ini buktinya. Oh gitu. Terus sampai ada yang mengatakan, karena dulu aku belum mengamalkan. Ada yang mengatakan, sengaja aku tidak mengamalkan. Coba berpengaruh apa tidak amalan ini. Jadi ada para tabiin itu sampai ngetes. Hadis saja dites itu. Bener apa enggak? Ternyata bener keadaannya. Makanya yuk yang mungkin namanya umur ya, yang udah sering kesemutan sekarang ya, atau yang udah sering keretak-keretak kakinya, atau badannya udah cepat lemas, cepat pegel, cepat nih, baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Nah yang selanjutnya lagi, ini ada lagi. Baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa? 7 marrat. Sebanyak 7 kali. Maka Allah akan memberikan kepada dia kecukupan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan, Allah akan beri kecukupan. Nah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini ternyata banyak amalan-amalan yang mungkin kelihatannya kok gampang, kok mudah, kok nggak susah, tapi kita males ngamalinnya. Tapi kita kayak nggak percaya karena saking gampangnya. Akhirnya kita cari lagi perkara-perkara yang lebih sulit. Padahal yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pengen yang gampang buat hamba-hamba Allah. Nah kita nyarinya yang ribet-ribet. Pasang ini, pasang itu. Udah ini.
Nah ini kita cari yang mudah-mudah. Ternyata kalau kita lihat nih hadis-hadis Nabi, oh iya ya, gampang juga ya. Ayo kita amalkan. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa poin yang kita akan ambil. Satu, ciri seseorang mendapatkan sesuatu, dia pasti akan selalu memintanya. Jadi apa yang sudah kita pinta pasti akan kita dapatkan. Apa saja, sok, bebas, minta sama Allah. Apa yang pasti kita dapetin, apa yang kita minta, apa aja, sok, apa aja, pasti kita dapatkan. Begitu ya, apa saja. Jadi cirinya, contoh, jangan takut wahai santri. Contoh santri, saya dapat istri solehah apa enggak ya? Kan takut. Ya udah minta dari sekarang sama Allah. Pasti Allah dapatkan istri solehah. Santri takut atau kita takut apa? Istri kita sedang hamil. Ini anak saya nanti anak soleh apa enggak ya? Jangan takut, berdoa. Ya Allah jadikan anak soleh, ya Allah jadikan anak soleh. Terus. Nanti Allah jadikan anak soleh. Jadi ciri kita akan mendapatkan sesuatu, kita rajin memintanya. Begitu. Yang kedua, pemberian dan cobaan itu turun setiap saat. Ya, nafahat, puyudot turun. Tapi balai juga, musibah, masaib ini juga turun setiap saat. Madad dari Allah, rahmat dari Allah turun setiap saat. Tapi musibah-musibah, ujian-ujian pun turun setiap saat. Maka tugas bagi kita adalah meminta dan meminta pertolongan. Meminta rahmat dan meminta pertolongan. Jangan lepas dari sesuatu apapun. Makanya Nabi di sini enggak macam-macam. Nabi itu enak kalau ngeluarin hadis, Allah cukupkan, Allah cukupkan, Allah cukupkan. Nabi bukan janji 1 miliar, enggak. Kecil kalau 1 miliar mah Nabi janji. Baca ini akan Allah berikan 1 miliar, kecil. Baca ini Allah akan berikan 11 triliun, kecil. Enggak gitu. Tapi kata Nabi apa? Baca anu, Allah akan cukupkan engkau. Kalau kau tidak cukup dengan 1 triliun, Allah akan beri lebih dari 1 triliun. Kalau kamu tidak cukup dengan 2, Allah akan beri. Allah cukupkan. Selalu Nabi bahasanya cukupkan. Ketika kita minta perlindungan, Nabi enggak ngomong tabrakan saja, enggak ngomong ini itu aja, enggak. Tapi apa? Allah jaga dari segala sesuatu. Allah hindarkan dari segala sesuatu. Nah, di sini makanya doa-doa tadi yang kita kaji tadi kita amalkan. Supaya apa? Satu, kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita terhindar daripada musibah balai yang Allah turunkan baik pada setiap saatnya. Fadilah yang ketiga ini, berdoalah sebelum terlambat. Sahabat Aban tadi dia baru tahu hadis setelah dia lumpuh. Sehingga dia mengalami lumpuh terlebih dahulu. Makanya jangan nunggu sakit untuk berdoa. Sebelum sakit pinta afiah. Seperti itu. Jangan udah sakit baru bingung. Doain saya ya. Ya bukan nggak boleh juga. Sebelum terjadi sesuatu, kita selalu meminta doa, kita selalu memanjatkan doa. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada janji dengan ijabah, ada janji dengan takhsis di sini. Ada secara pengumuman, umum, ada juga takhsis. Nanti ada hadis yang ditahsis. Kalau pengen ini. Kalau pengen ini. Ada takhsis. Ada takhsisnya ya. Seperti nanti di dalam duha itu ada khususiahnya untuk apa. Ada segala macam khususiahnya untuk apa.
Nah sekarang kan kita sedikit bingung, kenapa perkara tersebut kok Nabi ini janjikannya banyak awalan ini dengan dunia, ya, dengan rezeki, dengan harta melimpah, dengan kecukupan, dengan ini dan dengan itu. Kenapa? Apakah boleh seperti? Boleh, boleh. Atau kita nih, ketika kita mau ngomong, siapa yang mau rezekinya melimpah, hendaknya sholat duha. Ini jangan dilarang. Ustadz belum tauhid. Ini Ustadz belum hakikat ini. Harus karena Allah Ustadz. Lah Nabi ngomong kan gitu. Nabi berbicara memang seperti itu. Jadi tidak apa-apa menjanjikan perkara-perkara bagi orang yang belum amal. Orang belum duha. Kita sama orang yang udah duha ini. Ayo sholat duha. Kalau mau rezekinya lancar. Ayo sholat tahajud. Kalau mau jadi orang mulia. Ayo baca ini. Ayo baca itu. Kalau mau ini dan itu. Dijanjikan seperti itu nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya dia mau amal. Ini mah belum amal, udah dibicarakan. Ngapain sholat juga kalau tujuannya dunia mah. Akhirnya sholat kagak, ngapain kagak. Ini hati-hati ya. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih, berdoalah terus-menerus tapi jangan so tahu tentang waktu. Kita makan so tahu tentang waktu. Ya Allah sekarang. Ya Allah pokoknya sekarang ya. Udah ngedoa maksa lagi. Pengen sekarang. Maaf Pak, maaf Bu, maaf para jamaah. Seandainya doa yang kita panjatkan selalu kita minta, ya Allah sekarang kabulkan semua doa saya. Seandainya doa semuanya langsung dikabulin, ya udah kita cepat meninggalnya. Kok bisa? Bisa lah. Kita kan sering doa husnul khotimah, betul? Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Kata Allah, siap. Mau sekarang? Nah bagian itu mah ntar dulu kata. Ntar dulu ya Allah yang ini mah. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah masukkan kami ke surga bersama orang-orang baik. Kata malaikat sekarang. Yang ini mentaran. Kita kan licik ya. Bagian urusan duit pengennya sekarang. Bagian urusan surga husnul khotimah. Ntar dulu dah. Itu hadirin yang dimuliakan oleh. Jadi nah, baik doa husnul khotimah, doa masuk surga, ya terus kita minta, yakin kalau kita sering minta pasti Allah kabulkan. Cuman untuk waktunya gimana Allah? Walaupun itu doa husnul khotimah, jangan ngatur, ya Allah matikan aku husnul khotimah di umur 100 tahun. Udah, ya Allahumma nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Minta surga kan enggak sekarang, sabar. Nanti ada waktunya. Begitupun meminta rezeki, meminta keleluasaan harta, Allah berikannya, sabar. Enggak sekarang. Apalagi kayak model-model santri. Ya, kan suka ada aurat atau suka baca wirid. Apa tadi subuh ngaji ini targhib buat tarhib. Barang siapa yang membaca hasbiyallah Allah akan berikan kecukupan. Atau ada lagi yang disebut biasa ada wiridan ayat 1000 dinar, ayat 1000 dinar ya. Ini santri baca. Dia santri ngomong, "Ya Allah kok kagak sekarang sih ini 1000 dinarnya nih. Kenapa enggak sekarang ya Allah?" Kata Allah, kalau kamu aku kasih 1000 dinar pas lagi mesantren, hancur, nggak jadi mesantrennya. Mesantrennya nggak jadi seperti itu. Nanti aja. Nah seperti itu. Ya, terus ada hadis yang selanjutnya di sini, hati-hati bagi yang sering melaksanakan, yang rajin berdoa,
yang rajin berzikir, hati-hati nih. Yang rajin berdoa, yang rajin berzikir, yang rajin membaca kalimat-kalimat suci, hati-hati dalam berucap. Hati-hati dalam berucap. Hati-hati dalam ngomong. Karena apa? Omongannya ini sudah bisa jadi kenyataan. Hati-hati nih. Yang sering zikir, apalagi yang tahfidz, yang hafal Quran. Ini omongannya harus dijaga. Jangan main PA lu. Ya, PA beneran. Ya, hati-hati. Ini hati-hati. Apalagi Masya Allah tabarakallah. Biasanya itu maaf ya, yang lebih bahaya ini lisannya perempuan yang zikir. Dibanding laki-laki nih. Yang lebih dahsyat itu. Ini lisannya perempuan yang dipakai zikir, yang dipakai baca Al-Quran, itu lebih berbahaya. Maka saya contohkan, ada salah satu orang, dia maksiat full, maksiat, tiba-tiba taubat kembali, jadi tukang azan, jadi rajin di masjid lain-lainnya. Tiba-tiba ada wanita ya bisa dikatakan solehah, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, rajin wiridnya. Ini karena ada penyakit cewek nih, ngomongin orang. Pernah, si Fulan itu gimana? Oh Masya Allah. Pertama omongannya enak. Oh Masya Allah, dia udah tobat sekarang. Dia udah masuk majelis taklim. Dia udah sering ikut jamaah tabligh. Dia suka azan. Dia suka di masjid sekarang. Tiba-tiba wanita yang satunya ini ngomong, dia mah kayaknya tobatnya tobat sambel. Nih omongan yang bahaya. Karena dia rajin baca Quran, rajin zikirnya, rajin ibadahnya. Akhirnya Allah catatkan si orang tersebut tobat sambal. Enggak lama dari situ, hanya sebulan waktunya, si orang tersebut tinggalkan masjid, tinggalkan hurufnya, tinggalkan jamaah tablighnya, kembali lagi ke dosa-dosa. Makanya di sini harus hati-hati. Seperti tadi ya, nih ada hadis. Seandainya orang ini sudah rajin baca zikir yang tadi disebutkan, hasbiyallah, yang doanya sungguh-sungguh dari hati, tak, Allah kabulin. Doanya bercanda, Allah kabulin juga. Ngomongnya bercanda, sambil bercanda. Oh dia mah nanti begini. Ini hati-hati, makanya ya. Maka pentingnya kita menjaga mulut seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan dengan tuntunan para guru, tuntunan para alimul ulama, tuntunan para salafun saleh, tuntunan para rasul, para sahabat, para rasul. Insyaallah, walaupun di awal niat kita ada salah sedikit, nanti Allah akan benarkan. Dan walaupun tujuan kita awalnya adalah tujuan duniawi, insyaallah kedepannya Allah akan rubah menjadi tujuan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi tujuan ukhrawi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali, terus lakukan kebaikan, terus berdoa agar kita menjadi orang yang baik dan salah satu orang yang baik, ciri orang yang baik adalah orang yang selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu meminta kepada Allah, dan orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi orang yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat berkahnya. Hadis ini benar adanya, yakini, imani, percayai, insyaallah janji-janji tersebut akan Allah berikan kepada kita. Patuh perintah Allah, yakin akan janji Allah.
Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.